Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisnawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kerinci, SMP Negeri 11 Kerinci, di mana saya akan menyelesaikan modul akhir saya, koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Selama menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kerinci, saya selalu didampingi oleh dua guru hebat, yaitu fasilitator Bapak Gus Suparnil SPD dan Ibu pengajar praktik Ibu Desi Mulyani MPD. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Penerapan di kelas: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnosis berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis 3 penerapan strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi akan terpenuhi dengan memperhatikan 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi. 1. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, di mana guru sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan peserta didik akan membawa peserta didik keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Kesiapan belajar siswa harus diketahui untuk menentukan pengetahuan awal yang dimiliki siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Kedua, minat belajar siswa. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mengetahui minat siswa juga menjadi hal penting bagi guru agar mampu mengelompokkan siswa berdasarkan minat. Guru dapat menanyakan kepada siswa apa yang mereka minati, hobi, atau pelajaran yang disukai oleh siswa. Ketiga, profil belajar. Tujuan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan profil pelajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten, di mana guru harus menyesuaikan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik atau konten yang akan diajarkan kepada peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan dan minat dari peserta didik. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana guru harus memvariasikan strategi dan mode pembelajaran yang akan dilakukan kepada peserta didik, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik ini tidak dinilai berupa kuantitatif, tetapi berupa kualitatif, yaitu berupa catatan umpan balik mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang masih kurang dan perlu diperbaiki oleh peserta didik. Yang ketiga, diferensiasi produk, di mana guru harus menghasilkan produk yang beragam kepada peserta didik. Produk yang akan dikerjakan
terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi